Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang perusahaan dagang dan siklus-siklus yang ada di perusahaan dagang beserta flowchart-nya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dengan NIM 32019020060 dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya tanpa mengubah wujud barang tersebut. Sebagai contoh yang bisa kita temui adalah toko kelontong dan supermarket. Kedua jenis bisnis ini membeli barang kebutuhan dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen. Adapun macam-macam siklus yang ada di perusahaan dagang. Yang pertama, siklus keuangan. Yang kedua, siklus penggajian karyawan. Yang ketiga, siklus memesan barang atau jasa. Yang keempat, siklus retur barang atau jasa. Yang kelima, siklus manajemen sumber daya manusia. Kita memasuki siklus yang pertama, yaitu siklus keuangan. Siklus keuangan adalah suatu sistem akuntansi yang mencatat dua kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan bisnis untuk menambah modal dari pemilik dan kegiatan bisnis menggunakan modal untuk memperoleh aset produksi yang untuk memperoleh pendapatan. Di dalam siklus keuangan terdiri dari dua, yaitu siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Adapun flowchart dari siklus pendapatan yaitu berawal dari pelanggan melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, maka si pelanggan akan melakukan pembayaran ke kasir. Setelah itu, si kasir akan menginputkan data dari pemesanan si pelanggan. Lalu, si pelanggan melakukan pembayaran. Jika pembayaran secara tunai, maka akan langsung diproses dan mencetak slip pembayaran. Jika pembayaran tidak tunai, maka bisa dilakukan dengan cara debit card atau credit card, lalu diproses dan mencetak slip pembayaran. Setelah dilakukan transaksi, maka akan dilakukan penyimpanan internal. Penyimpanan internal tersebut akan diberikan kepada bagian administrasi, yaitu bagian administrasi memberikan kepada kepala administrasi dan diperiksa oleh kepala administrasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka akan dilakukan penyimpanan di filing atau di database. Selanjutnya yaitu kepala administrasi menyentuh pendapatan ke bank. Lalu pihak bank memproses dan melakukan slip penyetuhan. Yang selanjutnya yaitu flowchart siklus pengeluaran. Bagian supplier membuat faktur rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan kepada bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima faktur lembar 1 dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Manajer menerima SPPK lembar 1. Berdasarkan SPPK lembar 1 tersebut, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar atau BKK rangkap 3. Lembar 1 beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar 2 dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar 3 disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima BKK lembar 1 beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut,
Supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima SPP lembar 1, kemudian membuat laporan pembayaran atau LP rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan kepada bagian akuntansi dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar 1 dari bagian pembayaran. Bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau LPK rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Yang selanjutnya yaitu siklus penggajian karyawan. Siklus penggajian karyawan adalah serangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Adapun flowchart dari siklus penggajian karyawan dimulai dari menyiapkan data karyawan lalu dibuat 2 rangkap. Lembar 1 melakukan presensi lalu membuat hasil presensi dan hasilnya diberikan kepada bagian PSDM. Lalu pihak PSDM merekap presensi dan memberikannya kepada bagian keuangan. Kemudian bagian keuangan membuat 3 rangkap slip gaji. Lembar 1 untuk membuat laporan penggajian lalu dibuat 2 rangkap. Lembar 1 disimpan di arsip dan lembar 2 diberikan kepada manajer. Lalu lembar 2 slip gaji disimpan ke arsip dan lembar 3 diberikan ke manajer. Lalu manajer memvalidasi slip gaji dan membuat 2 rangkap slip gaji yang sudah divalidasi. Lembar 1 disimpan ke arsip dan lembar 2 diberikan kepada bagian PSDM beserta uang. Lalu bagian PSDM memberikan slip gaji kepada karyawan beserta uangnya. Yang selanjutnya yaitu siklus memesan barang. Dimulai dari outlet order data, lalu dilakukan pemilihan barang. Setelah itu diberikan ke bagian distributor, lalu pihak distributor mengirim dokumen pemesanan barang ke kantor pusat dan diterima oleh bagian penjualan. Lalu mengirim dokumen pemesanan barang ke bagian keuangan dan bagian gudang. Bagian keuangan menyimpan secara online. Lalu bagian gudang mengeluarkan barang dari gudang dan dikirim kepada bagian pengiriman barang. Lalu mengirim dokumen DORING kepada distributor. Setelah itu memasukkan barang ke gudang dan dilakukan pemilihan barang dan menyimpan barang ke gudang. Setelah itu dijadikan persediaan di gudang. Yang selanjutnya yaitu siklus setor barang, yang mana dimulai dari pelanggan membuat surat permohonan atuh dan memo debit, lalu dilakukan pengiriman. Kemudian mengirim barang retur ke bagian penerimaan barang dan memo debit dikirim ke bagian penjualan. Lalu bagian penjualan menerima memo debit dan membuat 2 rangkap memo kredit. Lembar 1 diberikan kepada bagian penerimaan barang dan lembar 2 disimpan ke arsip. Setelah bagian penerimaan barang menerima barang retur dan memo kredit, maka dilakukan pemeriksaan. Jika sesuai, maka akan dibuat laporan penerimaan barang atau LPB 2 rangkap. Lembar 1 disimpan ke arsip dan lembar 2 dikirim ke bagian gudang beserta barang retur. Lalu bagian gudang mencatat barang masuk dan disimpan ke catatan penerimaan barang. Yang terakhir yaitu siklus manajemen sumber daya manusia. Siklus manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Tugas-tugasnya yaitu meliputi merekrut dan mempekerjakan para pegawai baru, 2 melakukan pelatihan, yang ketiga penugasan pekerjaan, yang 4 kompensasi atau penggajian, yang kelima evaluasi kinerja, dan yang keenam mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela maupun tidak. Keberhasilan sebuah perusahaan bergantung pada pegawai yang memiliki kemampuan dan pegawai yang memiliki motivasi, karena pengetahuan dan kemampuan mereka mempengaruhi kualitas dan barang serta jasa yang diberikan ke pelanggan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.